baiklah teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Explore Pasir TV. Dan di perjalanan ini kita mulai dari Desa Modang. Harus bercadangan doang. Nguyuk nggak? Ngasap. Oh iya. Setelah kita bertolak, nih kami bersama Pak Irawan singgah dulu di Sempimpang 4 bersama Bang Wahyu, dan di sini kita bertemu anggota juga dari luar yang ingin ikut pendakian ke puncak Gunung Lumut. Ini ibarat tamu bagi kami di Kabupaten Pasir karena mereka berasal dari Bontang kah kalau tidak salah. Ini Pak, ini Bapak ini lumayan cukup tua namun masih kuat untuk beserta kami ikut pendakian ke Gunung Lumut. Ini kami mau bertolak ke Pinang Jatus dulu, sementara kita akan ikat barang-barang dengan bagus. Ini yang sudah ahli. Ini ada Bapak juga dari Dinas Pariwisata Grogol ya teman-teman. Ini kami sudah bertolak. Ini kami lain jalan memang mulai ada rusak juga dan masuk polos ya teman-teman. Ini antara perbatasan antara Desa Belimbing sama Brewe ya teman-teman. Ini jalannya hancur sekali, memang sampai sekarang masih hancur jalannya ya teman-teman, karena memang juga namanya juga jalan tanah seperti ini ya teman-teman. Memang mungkin ya aslinya memang tidak tahan untuk diinjak mobil besar-besar dan mengangkut barang-barang berat ya. Dan di sini kalau motor tidak semi trail memang rada susah ya untuk melewati jalan seperti ini, karena untuk lumpurnya sendiri dia lumayan lengket di ban ya teman-teman, lumayan lengket. Nah ini kami berusaha untuk menembus. Ini sudah kami sampai di posisi ini pada pukul 6 sore ya teman-teman. Memang rada agak terang masih karena memang posisi matahari agak lama untuk tenggelam untuk bulan ini ya, di tahun 2022 ini ya teman. Nah ini kami saling menunggu di sini. Untuk sementara di depan kami sudah banyak truk-truk yang mengantri untuk lewat ya teman-teman, lewat jalan ini. Jalan ini memang rada rusak ya, sangat rusak, bukan rada rusak lagi. Perlintasan untuk menuju ke Pinang Jatus ya teman-teman. Memang ini antara Desa Brewe dan Belimbing ya posisinya. Desa Brewe dan Belimbing masih masuk. Kalau Desa Brewe dan Belimbing ini masih masuk Kecamatan Longikis ya, belum masuk Kecamatan Longkali. Nah ini kita lihat, kasihan sekali dapat kita lihat orang-orang pulang dari kebun ya. Ini untuk melintasi jalur ini sangat susah sekali ya teman, apalagi untuk motornya sendiri tidak support untuk jalan seperti ini ya teman, karena di depan kita ini jalannya licin, di bawahnya itu memang keras seperti batu ya, tapi licinnya sangat licin sekali. Memang seharusnya diberikan bantuan pengerasan ya untuk ini agar tahan ya. Ini cuma disekrap aja oleh pihak perusahaan sawit yang ada di dalam sana ya. Nah ini kita dapat lihat anggota keluarga yang keluar ini pulang dari kebun semua karena memang sudah sore. Pulang dari kebun, kasihan sekali. Semoga aja suatu saat nanti mereka dapat bantuan ya. Ya gampang. Ya. Nah ini dapat kita lihat, ini sebenarnya truk ini adalah truk bawa material kayu ya teman-teman dari dalam. Alhamdulillah ini memang jalur bisa
dan jarak tempuhnya lebih jauh. Lengket kawannya. Kita lihat ya teman-teman, jalur seperti ini treknya memang susah. Untuk mobil besar seperti ini aja dia langsung seret-seret ya. Mestinya memang untuk lewati jalur ini dia harus berteman atau berkawan ya teman. Jika ada temannya tersangkut seperti ini, dia harus menarik temannya agar sama-sama bisa lolos ya. Ini ada anggota kami yang masih ketinggalan di sebelah sana ya teman, karena mobil truk ini tidak bisa menembus jalur ini. Nah, itu anggota kita masih ketinggalan di sana berdua tadi karena mereka masih belakang dan juga. Nah, ini kita jalurnya menuju dekat, sudah dekat perbatasan ya. Ini dekat perbatasan. Ini sudah sore sekali, sudah hampir jam 6:15 ya teman. Nah, di sini banyak sekali tumpukan mobil-mobil, ya. Nah, seperti ini jalurnya, aduh lengket sekali teman-teman. Jadi di sini saya sempat Perbatasan Pinang Jatuh. Nah, ini pada pukul 7. Anggota tim masih ada yang di belakang. Oke, kita akan lanjut perjalanan ya teman-teman. Oke, setelah kita bergelut dengan lumpur tadi, kita pada pukul Desa Pinang 7.30 kita sudah sampai di Desa Pinang Jatus. Ini kita oleh pihak Desa Pinang Jatus kita disediakan tempat di balai desa untuk menginap semalam sebelum besoknya kita bertolak untuk pendakian ke Gunung Lumut. Nah, ini kita disajikan, disuruh makan, ada undangan acara pesta atau syukuran atau apalah, kita tidak tahu. Nah, ini di sini kita dijamukan, kita dikasih makan enak dulu oleh pihak keluarga dari Pak Kades ya teman-teman. Nah, ini kita pulang, setelah itu kita berkumpul lagi di Balai Desa Pinang Jatus ya. Di sini kita disediakan tempat yang enak ya teman. Di Balai Desa ini tempatnya cukup luas. Kami ber-12 orang di sini menginap untuk 1 malam ya. Jadi sebelum bertolak besok ke lokasi, kita beristirahat, ada yang masak, ada yang bikin kopi. Tujuan Pokoknya ya, ini kita di sini sudah pukul 8 malam ya di sini. Oke, kita ini hari kedua kita di Desa Pinang Jatus dan kita akan menuju ke puncak. Kita menunggu pemandu terlebih dahulu. Nah, ini kita menunggu dulu. Tim sudah pada siap-siap untuk berangkat menuju ke lokasi ya teman-teman. Nah, ini Apa namanya itu, kunjungan ya, gurau namanya kan harus terbatas. Satu, kedua, apalagi itu kita bekerja harus hati-hati. Ataupun keduanya kita itu menempuhkan jalan agak sulit istilahnya kan. Apa jalannya sulitnya, sahabat nyata. Kedua jauh. Ketiganya kita itu keadaan cuaca belum tentu bagus apa enggak. Tapi kita berdoa mudah-mudahan kita itu selamat perjalanan. Amin. Ya, sebelum kita baca dulu kalau di atas itu kan orang baru. ya. Kayak uang hajat gitu ininya gimana, anunya boleh kan ada berapa Kalau itu pokoknya enggak apa-apa. Permisi ya. Permisi aja, namanya kan ada kita niat permisi namanya kan itu aja cukup. Itu enggak jadi masalah. Cuma mungkin sama adatnya itu, kita enggak boleh bawa apa yang kita temuin di sana, sampai nanti milik mereka kan, mereka keberatan itu biasanya. Tapi yang Mbak, yang aneh-aneh gitu. Ya, benda apa macam jenis batu, tanaman segala macam itu ya. Ya, marilah kita berdoa untuk agama kita masing-masing. Bagi yang Islam kita awali dengan baca basmalah, baru Al-Fatihah ya. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudahan kita selamat
sampai ke kampung ini lagi kan. Oke, baiklah teman-teman, setelah kita Ya, dapat pengarahan dari Pak Pandi dan Pak Erawan ya selaku penanggung jawab dan pemandu wisata ke puncak Gunung Lumut ini, kita akan bertolak menuju tujuan ya. Ini kita berangkat pada pukul 7.30. Nah, sampai di sini pada perjalanan pukul menggunakan kendaraan bermotor. 8 lewat 1 menit ya teman-teman. Ini Nah, kini kita akan sudah sampai di sini berjalan pukul 8 kaki ya, menit teman-teman. dan di sini kita tidak Ini bisa dengan anggota tim, untuk kita akan menempatkan melanjutkan motor di perjalanan sini, ya. menggunakan kendaraan Tidak, roda karena 2 ya tidak karena memungkinkan terbentur sungai untuk ini ya kita teman-teman. Ini menyeberang Sungai sungai Pias, menggunakan Olong motor karena kondisi airnya cukup Olong Kelio kalau tidak lumayan salah ya dalam. teman-teman. Oke, Nah, kita ini akan anggota tim bertolak dari sudah sini bersiap pukul dan 8 menempatkan pagi. posisi yang bagus. Siapa akan tahu menuju nanti pas ke kita puncak. pulang ke Nah, sini ini ya teman-teman, Pak Pandi takutnya sebagai banjir pemandu karena ini wisata. biasanya lokasi ini terendam banjir karena untuk Sungai Pias ini sendiri sangat besar sekali. Kalau jika banjir pasti otomatis pasti jadi tenggelam. Nah, Kita ini dapat kita ini lihat untuk yang pertama menuju ke menyeberang, tempat posisinya kita sangat dalam harus sekali. Ini Pak menyeberang Pandi pemandu Sungai kita Olong sudah Kelio, menyeberang duluan. Nah, ini cabang dia, dari teman-teman. Sungai Pias. Nah, ini Lumayan Ini cukup dalam. kita Ini pemandu menyeberang. kita sudah duluan. untuk pembuka jalan pertama menyeberang Oke. adalah Pak Pandi, kemudian disusul oleh anggota tim ya teman-teman. Nah, ini Pak Bang Black ya, Bang Black sama Mas Yudi. Nah, ini Shooting semua. Pokoknya shooting semua kita ini. Momennya tidak boleh hilang. nah, Nanti- ini dia Pak Erawan ya, tukang Aku juga- perangkat, Pokoknya simpan semua. orang dari Eh, Bu Ermin ya. Lanjut. untuk menyeberang sungai. Mantap, Nah, mantap. Si ibu ini Pokoknya shooting semua kita. kalau jika tidak dibantu ya berarti takutnya. Oke, ini karena tim posisi sudah untuk menyeberang ya, ini teman-teman. cukup dalam sekali ya teman-teman. Tuh, ini Ya kita sepaha lah paling ada tidak ya. anggota dari Bontang juga ikut nyebrang. Ini saya untuk menyeberang sendiri, saya menyusul Iya. belakang ya. Karena saya di sini jadi kameramen dulu. Nah, ini anggota tim sudah sampai di seberang ya teman-teman. Ya, iya, semua momennya disimpan. Oke teman-teman, Oke, sebelum sudah kami sampai berangkat ke puncak Gunung Lumut, kami mandi-mandi dulu di Sungai Pias ini ya teman-teman, nih anggota tim. Oke, kita langsung bertolak aja. Ini kita bertolak ini pada pukul 8 lewat 6 menit ya teman-teman dari tempat ini. ya saya tunggu Ini sini. melalui Sejam jalur ini perjalanan. kita akan trekking dulu. Ini dulu pada ekspedisi pertama hutan ya teman, karena ini ada bantuan dari pemerintah, jadi ini dibuka jalurnya menggunakan alat berat sudah setahun yang lalu, jadi sahabat ya seperti ini. Nah, ini anggota tim setelah tembus 3 kilo dari jalan ini, kita singgah di sungai ini dulu. Nah, Mana kita sini, Kak? kemudian Dari lanjutkan sumber lagi air ada airnya perjalanan. sini, tapi air Kita parit. menuju ke jalur logging ya, logging. Nah, ini kita istirahat dulu. Ini biasanya kita Boleh. istirahatnya setiap 1 kilo atau 2 kilo sekali ya teman-teman, karena memikirkan untuk anggota ada yang tidak tahan, ada yang tahan. Nah, ini kita lanjut lagi perjalanan dan istirahat. Pokoknya di setiap perjalanan ini kami antara 3 kilo, 2 kilo tergantung ada naik gunung atau turun gunung ya teman-teman. Kita istirahat kemudian lanjutkan lagi. Nah, ini posisi dunia mulai hujan ya teman-teman, sedikit rintik-rintik, jadinya kami beristirahat. Nah, ini Kita istirahat. istirahat lagi. Tujuannya. Pokoknya setiap titik kami istirahat, karena untuk penembuhan jaraknya kita ini lumayan jauh ya teman. Untuk jalan datarnya saja kita perhitungkan kira-kira 20 kilometer ya untuk. Nah, ini Sahabat kawan, anggota tim. kita bisa ngebut, kita tukang tempatnya cuma satu.
menyeberang sungai dulu ya teman-teman. Nah ini sungai ini sudah terputus, sungai kecil aja sih sebenarnya, namun dia karena terkikis air jadi dalam. Ini memang untuk jalurnya sendiri cukup sulit ya teman-teman. Banyak sekali akar-akarannya ini karena kita untuk perjalanan ini hanya membawa pisau ya teman-teman, karena jaraknya itu. Nah kita pikirkan jika membawa istilahnya parang atau apa sangat berat sekali ya teman-teman. Saya di sini juga membawa alat seadanya aja, karena saya mikirkan sudah bawaan saya sudah 30 kilo, karena kita juga membawa air bersih seperti aqua. Takutnya di sana tadi takut tidak ada air, tetapi selama di perjalanan ini kita sangat banyak sekali dan sering sekali menemukan titik-titik air ya teman-teman. Memang karena ini pada musim hujan, tidak seperti ekspedisi pertama ya pada musim kemarau, karena pada ekspedisi pertama kita jalannya bulan Agustus. Nah ini kita untuk ekspedisi kedua ini di bulan Maret tahun 2022 ya. Kemarin di tahun 2019 ya pada Agustus memang kering. Nah namun ini kita lihat untuk airnya sendiri, untuk di setiap sungai ini aman saja untuk diminum ya teman-teman, karena air ini bersih, tidak ada permukiman di atasnya, jadinya aman untuk diminum. Tidak mungkin kita sakit perut untuk meminum air seperti ini ya teman-teman, karena bersih, dia memang bersih, asli bersih, air gunung, tidak ada kandungan-kandungan yang membahayakan buat tubuh ya teman-teman, justru malah sehat. Nah ini Bang Gandhi sama Bang Wahyu yang posisi belakang ya, belakang kita untuk menuruni ini memang sangat sulit dan sangat terjal ya untuk jalurnya, karena banyak akar-akaran seperti ini ya teman-teman. Karena memang dari pendakian pertama dan kedua ini memang bedanya hampir 3 tahun ya teman-teman. Jadi jalan yang kami rintis dahulu sudah sahabat, mungkin ini kalau pendakian ini sering setiap tahun lah paling tidak, atau 6 bulan sekali adakan pendakian ke puncak Gunung Lumut ini, otomatis ya teman-teman jalur ini bagus ya, mungkin bahkan bisa dilalui oleh kendaraan bermotor nantinya ya. Mudah-mudahan nanti ada jalan untuk menuju ke puncaknya sana ya. Ini kita beristirahat dulu. Kita akan makan siang karena di sini sudah pukul 12 ya teman-teman. Kita singgah di sini pukul 12. Ini belum pertengahan perjalanan ya. Ini sangat jauh sekali dari titik. Kira-kira kita ini mencapai kita 8 tinggal kilo di hulu saja Sungai dari Pineng. posisi kita Kita tadi ini dari spot dulu. roda 2 tadi ya teman-teman. Nah itu dia, kita akan masak-masak mie ke Ini apa namanya, biawak tuh mandi ke apa? Ayo sudah ada dulu. Mana anunya, actionnya ini? Oh jalan kak? Beban banyak disuruh kita berkarya prestasi banget. Jujur sama aja disuruh nyuri di kantor polisi. Oke, sebelum kita berangkat perjalanan kita makan terlebih dulu, mengisi perut yang kosong. Karena jika kita tidak mengisi perut yang kosong, kita nanti di perjalanan akan lemah ya teman-teman. Usahakan kita makan kenyang dulu sebelum kita berangkat lagi ke tujuan. Oke, kita bertolak dari sini pukul 1 ya teman-teman. Pukul 1 siang ya, kita bertolak dari pos yang ini ya teman-teman. Kita akan melanjut perjalanan, kita melalui hutan-hutan. Ini banyak sekali. Nah ini pohon ulin yang satu ini ya teman-teman. Nah ini pohon buah. Ini anggota-anggota tim sudah masuk. Kita ini melakukan perjalanan jalan pintas ya teman-teman, tidak melalui jalur logging tadi, jalur kayu tadi. Kita pintas lewat hutan karena untuk jalur logging tadi sangat sahabat sekali dan banyak gunung yang agak tinggi ya teman-teman. Nanti kalau pulang kita bisa lalui jalur logging lagi, karena untuk jalur itu kurang 2.
mungkin sangat mudah ya. Ini dia teman-teman, Iya, pohon batang ketungon memang. gelantungan atau layung. Oke teman-teman, ini pohon sungkai terbesar yang ada di Desa Pinang Jatus, dan racing dari trekking. Ini kelantungan, kalau batas asalnya kentungon. Merawing kah? Longsado merawing. Kalau orang Pasir utamanya ketungon. Oke. Itu Oke, kita keliung. setelah beristirahat sejenak, oke, kita akan lanjutkan lagi perjalanan ya teman-teman. Menemukan Kita akan air menuju terjun ke jalur kecil. jogging tadi, menyeberang sungai. Ini dia sungainya lumayan bersih ya teman-teman. Kita lanjut lagi perjalanan. Ada sedikit air terjunnya di sini ya teman-teman. Jika ingin berfoto-foto, berenang-renang di situ, silahkan saja. Oke, kita lanjut lagi dan kita istirahat sejenak di sini ya teman, menunggu anggota tim yang masih ketinggalan di belakang. Karena di sini kita usahakan tidak terlalu terpisah sangat jauh ya teman-teman, tidak terpisah jauh. Iya. Nah, ini kita sampai ke titik yang mana dapat kita bisa melihat puncak Gunung Lumut ya dari sini ya, terlihat. Nah, ini dia puncak Gunung Lumut, ada di belakang gunung yang satunya ya teman-teman. Nah, ini anggota tim lagi tuh ada lagi digigit oleh lintah ya ini. Nah, Nih, ini 3 lintah, ekor teman-teman. Kalau tidak pernah lihat lintah ya seperti ini ya teman-teman. Lintah ini sangat senang sekali jika cuaca dingin ya. Jika cuaca panas dia tidak terlalu mengejar manusia ya, tidak terlalu mengejar. Nah, ini kita pakai minyak atau usahakan menggunakan autan ya teman-teman. Ini nanti jika kita semakin masuk ke dalam atau mendekati puncak Gunung Lumut, semakin banyak ya teman-teman untuk lintahnya sendiri karena cuacanya nggak dingin. Nah, ini contohnya saya perlihatkan bentuk lintah itu seperti apa ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jika teman-teman tidak tahu lintah ya seperti ini, lintah Kalimantan ya. Ini dia sangat cepat sekali. Kita melintas saja dia sudah sampai ya. Oke, setelah kita menempuh perjalanan, Enak betul ya kayak ini gitu. kita sampai di ini, kita akan mengcamp di sini ya. Ini sampai di Kenapa? Kena tanah, Bang. Oh begitu kah ceritanya? Ya, sebenarnya kayunya panjang. Oh, Kembangkan itu yang panjang tuh. Pokoknya dari sini harus sampai ke situ. kirain bergantung. Ada deh. Taliku panjang. Enggak mau aku itu aja. Oke, kita tiba di sini karena salah satu anggota tim Lihat mukanya kita, dulu, mukanya. salah satu anggota tim kita sudah tidak kuat melanjutkan perjalanan. Jadinya kita untuk sore hari ini masih pukul 5 sore ya. Nah, ini udah malam hari, kita memasak dulu ya teman-teman. Ini pukul 7 waktu Indonesia Tengah ya teman-teman. Nah, ini oke, ini kita sudah pagi hari ya teman-teman. Kita akan melanjutkan perjalanan. Di pagi hari ini anggota tim sudah siap-siap untuk melanjutkan Oke, ini perjalanan. dia teman-teman, ini pukul Bapak 7 pagi kita akan mempersiapkan perjalanan melanjutkan Oh sibuk dengan sepatunya. Waduh, dan perjalanan kita. Kemarin-kemarin sepatunya ini bermasalah. bermasalah ya. Lanjutkan perjalanan kita Bermasalah sekarang. Lem biru aja menuju itu. ke puncak Gunung Lumut. Ini istilahnya belum pertengahan perjalanan ya teman-teman. Karena pertengahan Oke, perjalanannya oke. nanti kita menempuh 10 Gimana bisa kilo. lanjut? Oke. Lanjut. Oke mantap. Anggota tim sudah mulai siap-siap. Ini pukul 7, kita akan nanti Sama, bertolak Kak. pukul 8 ya teman-teman. Pukul 8 kita sudah siap-siap karena kita berburu waktu untuk agar cepat sampai. Lagi, Oke, mana nah anunya? ini kita sebelum berangkat kita akan memotong Video akar lagi, bajakah lagi. dulu untuk meminumkan airnya atau minum airnya untuk Obat loh, sebagai Dik. obat dan mengisi tenaga ya teman-teman. Karena akar bajakah ini kalau disebutkan orang Pasir namanya akar kelekait ya teman-teman, bukan kelawit, kelekait maksud saya. Nah, ini Pak Irawan
Sudah bersiap-siap. Nah, ini Bu Ermin dan Pak Saparudin. Ini Bang Black. Mau makan apa lagi? Nah, ini si Bang Raja. Ini yang kita yang kemarin tidak mampu menuju ke perjalanan ya teman-teman, karena mulai kelelahan ya. Kita tidak bisa memaksa anggota tim karena nanti kita untuk safety-nya dulu ya teman, atau keamanan ke anggota ada tim. jenisnya. Ini Pak Saparudin, Ayo ke sini dong. Ada Bu Ermin ya. Nah, ini Pak Saparudin meminum air wajakah dan Mas Raja. Oke. Oke, setelah kita melakukan minum air wajakah, kita lanjutkan perjalanan lagi menuju ke tujuan ya. Nah, ini teman-teman, lokasi ini adalah bekas rusa makan. Jadi terlihat kayak seperti dimakan sapi ya. Mantap. Bekas rusa banyak sekali. Nah, terlihat ini untuk habitatnya sendiri, dia merasa aman, jadinya bisa terlihat seperti ini. Kita lihat bekasnya. Iya, belum dapat 1 kilo. Belum dapat 1 kilo. Mantap. Kita lanjut lagi perjalanannya teman-teman. Ini kita anggota setibanya tim di sini kita lagi pusing cari jalan. Perjalanan kita masih kebingungan ya. Jalur ini karena ditutupi oleh longsor ya. Tahun kemarin tanah bergeser menutupi jalan ya. Sudah. Kita salah jalur juga. Pak Pandi sebagai pengantar kami kebingungan karena jalurnya berubah tidak seperti kemarin. Sebenarnya kita di sini mengambil kanan ya teman-teman. Untung saja kita tidak tersesat karena memang untuk jalur ini berbeda ya bentuknya. Nah, oke, di sini kita stop terlebih dahulu ya teman-teman. Kita stop terlebih dahulu. Ada sedikit perdebatan antara Mas Wahyu dan Pak Irawan ya. Untuk anggota tim ada yang mulai kelelahan di sini. Tim ada yang kami sebutkan adalah pos debat ya. Sekarang dijadikan pos kedua yang tinggal untuk ini menginap ya sebagian teman. tim Di sini melanjutkan perjalanan menuju ke panjang karena salah satu anggota tim harus ada yang tinggal dan tidak tinggal ya teman-teman. Oke. Untuk itu kami ngambil suara terbanyak dan kawan voting ya, saya teman-teman. dia masih sehat walafiat nih kayaknya nih. Oke, setelah kita melakukan perdebatan yang panjang, anggota tim ada yang tersisa Oke, kita 5 telah orang. sampai di sini. Nah, Di simpang 3 5 orang tadi ya Bisa teman-teman. kerannya, Ndok, Tua. Oke, Bisa setelah tawain, kami Ndok, melanjutkan aku. perjalanan, kami melanjutkan perjalanan ini sisa 7 orang ya teman-teman. Oh, simpang Loyu Lisung ini. Sempatung, simpang Hal Sepetong. Ini simpangan anu. Nu Sepatung. Ya. Untuk ke Lumut ke sini. Ke jalur ini untuk jalur ke Lumut. Oke, anggota tim dulu istirahat sejenak untuk makan siang. Oke, kita disemangati oleh ibu ini. Kita yang muda-muda ini ya, nyusul di belakang aja. Oke, setelah kita melanjutkan perjalanan tadi, ini sudah pertengahan perjalanan ini ya, kira-kira 20 km maksud saya 10 km dari sungai tadi di Desa Pinang Jatus. Kemudian ini kita istirahat sejenak di tempat ini ya teman-teman. Kita melanjutkan perjalanan setelah kita makan siang di tengah perjalanan tadi ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi menuju pos ke 3 ya teman-teman, menuju ke pos ketiga untuk menuju ke puncak Gunung Lumut, yaitu tujuan utama kami adalah Baun Batu ya teman-teman. Itu tadi yang tempat kita singgah tadi pukul 1 siang atau pukul 11 maksud saya tadi. Itu adalah Simpang Sempatung namanya ya teman-teman. Nah, itu dia. Oke, di perjalanan kita akan lanjut lagi. Oke teman-teman, ini namanya adalah Sungai Kemburo. Kita rencananya mau ngecamp sini tapi tidak jadi karena kita besok pagi-pagi
sudah mau start dari pagi agar lebih singkat dan lebih dekat ya. Jadinya kita lanjutkan perjalanan. Ini ya Oke, teman-teman. kita lanjut. Ini mungkin sampai gelap. Mendekati dari pos ketiga yaitu Baun Batu ya. Sudah mendekati pos ketiga, namun jarak dari sini ini kira-kira 5 km lebih ya untuk menuju ke pos ketiga ya. Dari pos ketiga. Nah, ini kita sampai lagi ke sungainya. Sebelum mencapai ke tempat tujuan kita, ini sudah sore sekali ya teman-teman. Sudah pukul 5 sore ya. Kita tiba di sini pukul 5 sore dan melalui jalur yang cukup ekstrim ya teman-teman, dan posisi dunia sudah mulai mendung dan mau hujan ya. Jadinya kita cukup berhati-hati karena jalurnya memang sangat sulit ya teman-teman. Nah, ini anggota tim fisiknya masih kuat ya, masih bisa melanjutkan perjalanan ke pos ketiga. Yang masih tersisa adalah 7 orang ya teman-teman. Bersama pemandu kami yang sebagai pengunjung ada 6 orang, masih sisa ya untuk melanjutkan perjalanan. Oke, setelah kita berperjalanan, kita tiba di sini pukul 7 ya. Ini masih jarak untuk menuju ke Baun Batu atau pos ketiga, yaitu masih berjarak sekitar 2 km dari tempat ini ya teman-teman. Ini sudah mulai gelap, sudah masuk pukul 7 malam ya. Kami memaksa aja untuk sampai ke tujuan karena untuk pos ketiga ini ya lumayan dekat lah ke puncak Gunung Lumut. Karena jarak dari Baun Batu atau pos ketiga itu kira-kira 9 km lebih menuju ke puncak. Hitunglah 10 km ya teman-teman. Oke, sebenarnya ini kita nanti jika memang tempat pariwisata atau pendakian puncak Gunung Lumut ini sudah terbentuk dengan bagus atau banyak yang pengunjung mau datang ke sini, kita akan membuat 4 pos ya. Nah ini, oke, sampailah kita pukul 8 malam ya, tiba di pos ketiga yaitu di Baun Batu. Ini pos ketiga Baun Batu. Kita di malam hari ini diserang oleh lintah-lintah seperti ini ya teman-teman. Dan jika ingin bercamping atau melakukan pendakian menuju ke puncak Gunung Lumut ini, kita usahakan pakai tenda ya teman-teman. Ini banyak sekali untuk lintas sendiri, jadinya kita bisa diserang pada saat tidur ya teman-teman. Nah ini jumlahnya sangat banyak sekali, dan semut gajah atau biasa disebut orang pasir yaitu semut tunggal ya, banyak juga. Nah ini cepat sekali mengisap darah kita ya teman-teman, bisa 5-10 ekor di badan kita dalam satu malam. Nah ini semut gajah banyak sekali juga, makanya kita usahakan menggunakan tenda ya biar safety. Nah ini saya posisi memasak ya teman, masih pukul 8:15 ya. Wah, kita sudah diserang oleh lintah-lintah seperti ini, sungguh banyak sekali ya teman-teman. Aduh, usahakan ya teman-teman, jika memang ingin ke sini usahakan persiapkan membeli tenda yang murah atau apa, yang penting ada ya teman-teman. Karena pada musim hujan lintah seperti ini sangat banyak. Karena saya pada ekspedisi pertama waktu itu tidak menggunakan tenda juga, tapi posisinya musim kemarau, itu aja masih banyak dimakan oleh lintah ya teman-teman. Nah, wah, pokoknya ya teman-teman banyak sekali. Ini bukan 1, 2, 3 saja, pokoknya ribuan, bahkan puluhan, bahkan ribuan ya teman-teman untuk mendatangin ini kita pada malam hari. Teman-teman juga menggunakan tenda sebagian. Sudah kau. Sisinya gelap. Ini Pak Pandi. Ini sudah kita baru saja duduk-duduk sebentar, sudah dihantam di kaki. Ini dia mencari darah, masih kebingungan ya teman. Wah, pokoknya buat teman-teman yang mau melakukan pendakian ke puncak Gunung Lumut, usahakan menggunakan tenda dan menggunakan sepatu bot celana panjang biar safety. Celana panjang diusahakan menggunakan sepatu bot ya teman-teman, tapi menggunakan kaos panjang jika teman-teman. Nah ini kita untuk melepaskannya kita bakar saja. Oke, ini kita pada malam. Oke. Oke, setelah pada pagi hari, ini hari
tempat ya teman-teman untuk pendakian ke puncak Gunung Lumut. Namanya ada kesulitan katanya, ya tentang capek di sana, bilang, oh kita istirahat. Itu. Satu, keduanya ke sana itu kalau tidak salah kita kalau berpikir itu kadang jalan gitu. Sama-sama. Jadi istilahnya pelan-pelan aja. Santai aja. Kalau masalahnya tidak ada, aman gitu dah. Aku terus terang aja aman. Tidak ada kesalahan. Mudah-mudahan kecuali dengan keadaan kita aja, kemampuan. Tapi mudah-mudahan gitu. Oke, di perjalanan kali ini ada sedikit longsoran lagi ya teman-teman. Di ekspedisi pertama jalan ini tidak terputus seperti ini ya teman-teman. Ini pada ekspedisi kedua ini sudah terputus ya. Ini di kaki Gunung Lumut ya, sudah di kaki Gunung Lumut. Hari ini sudah terputus jalurnya. Yang ketiga menuju puncak Gunung Lumut. Nah, ini sampai ada air terjun seperti ini. Oke, di sini tibalah tempat orang pos, biasanya tempat mendirikan orang pos pencari burung ya. Mendirikan tenda-tenda. Oke, kita lanjut lagi ke pertengahan puncak Gunung Lumut ya. Ini pertengahan ya. Berarti sekitar 2 kiloan dari pos ketiga, 2 kilo, 3 kilo ya teman-teman. Kita akan menempuh jarak yang jauh. Nah, ini kita cari sinyal ya kan. Nah, ini kita lihat ini pohon meranti sangat besar sekali ya teman-teman. Nah, pohon-pohon di sini sudah kita posisi 5 kilo dari pos ke 3 ya. Ini dapat kita teman-teman lihat pohon-pohon besar seperti ini. Kita sudah buka perjalanan menuju puncak Gunung Lumut. Sudah semangat. Nah, di kaki Gunung Lumut dapat teman-teman lihat kayu-kayu yang besar yang puncak Gunung Lumut. tidak pernah teman temui di luar sana atau di dataran rendah ya teman-teman. Kayu sebesar-besar seperti ini. Nah, ini kayu meranti ya teman-teman, bangkirai, meranti, bangkirai, besar sekali. Ini lepas dari perusahaan kayu. Nah, ini posisi di puncak sudah 2-3 ekor sampai 5 ekor dari si pacet ini atau lintah darat ini ya teman-teman. Nah, ini di sepatu bot, makanya saya usahakan menggunakan sepatu bot. Oke, ini kita sudah sampai di puncak ya teman-teman, pukul 12 ya. Di sini kita sedikit membuat shelter air oleh Pak Pandi ya teman, sebagai pemandu. Mereka shelter air karena kita sudah mulai kehabisan air, karena anggota tim ini cuma membawa 3 botol, padahal anggotanya 3 orang ya teman. Ini usahakan nanti pas kita pulang dia sudah bagus. Oke, kita menanjak lagi ke puncak berikutnya. Kita di atas puncak ini kita menemukan sumber air ya teman. Ini pada ekspedisi pertama untuk lokasi ini adalah ya teman, ini adalah kubangan babi ya teman aslinya. Namun karena musim hujan, babi itu turun gunung, tidak naik gunung. Karena musim hujan dia tidak ke atas gunung. Nanti musim kemarau dia ke gunung. Ini tempat ini nanti dia berkubang seperti itu teman-teman. Jadi kita manfaatkan sebagai shelter air ya teman-teman. Jadinya airnya bagus, aman. Tidak ada satu anggota pun tim yang sakit perut minum di air kubangan ini ya teman-teman. Bagus airnya. Alhamdulillah. Tidak ada satupun anggota tim yang sakit gara minum air ini. Ini air ini aman untuk diminum ya teman-teman. Walaupun ini bekas kubangan babi, yang penting jangan minum dengan lumpurnya saja. Kita usahakan minumnya seperti kawan kita ini, seperti ini ya teman-teman. Nah, minum seperti ini, aman. Tapi di sini saya tidak minum karena saya memang membawa stok air banyak ya teman-teman dari bawah, karena saya memang membawa tas untuk naik ke atas. Kalau dulu saya pada musim kemarau saya sudah habis 3 botol sampai di sini ya teman, jadi kebingungan air. Jadi untuk saat ini saya bawa banyak stok air di. Kita sudah sampai di daerah Tereng Langit, sampai di dekat pertengahan pesisir. Sudah ya teman, ini pertengahan sudah menuju puncak. Masih kaki Gunung Lumut sih sebenarnya, tapi sudah ketinggiannya sekitar 600-700 lah. Ya. Ini anggota tim sudah mulai seru-seruan. Oke. Kita lanjut lagi. Ini ekspedisi kedua kita. Alhamdulillah ekspedisi kedua bisa tembus sampai di sini. Oke, anggota teman tim foto-foto dulu. Ini kawan kita ini
yang lagi sakit gigi kayaknya. Mantap cuy. 7,7 Sungai Batu. Oke, siap. Oke teman-teman, kita sudah sampai di pertengahan perjalanan. Ini anggota tim sudah foto-foto, sesi foto-foto. Oke, di sini kita persiapkan. Ini daerah namanya Tereng Langit kalau bahasa orang sini. Lumayan indah ya teman-teman untuk mantap. dapat kita lihat. Lumayan Dan indah keputusan dan bisa lanjut atau mantap. enggak. Tidak rugi buat teman-teman jika lumayan mantap nih. ingin ke puncak sudah Gunung Lumut tebal-tebal ini. nih. Dapat teman lihat-lihat vegetasinya ya beda dari tempat yang lain ya teman-teman. Menuju puncak, ayo, let's go. Untuk pohon-pohonnya dapat kita lihat di film-film, sama seperti di film The Hobbit ya teman-teman. Dapat kita lihat bentuk kayu-kayunya. Nah ini kita berada di tadi sebelumnya adalah tempatnya Tereng Langit. Nah ini biasanya di puncak ke Kita kamu jam 3 kamu habis kita tenggelam sini. kita Kami hari itu foto-foto dulu. Coba melihat embunnya Di sudah. sini saja yang terbuka. Namun di belakang gunung ini sudah tertutup Dari awan samping. ya. Awan tebal atau embun. Memang Nah ini seperti mau hujan padahal tidak mau hujan ya teman-teman. Ini tertutup embun. Kalau kita lihat dari luar sana terlihat seperti awan ya teman-teman. ini kita. Nah ini dia Gayanya bentuk nih. Gunung Lumut. Nah, mantapnya ini coy. Kita kan Kalau setelah teman-teman naik gunung tadi kita akan tidak menuruni pernah lagi. Datang ke gunung sini ini. sayang sekali ya kalau Ini tidak dapat tembus teman ke sini. lihat agak Memang sana. untuk sampai tembus ke Sana sini ada ya Bang Lui teman-teman. ya, teman-teman. Cukup Nah, perjuangan, kami ini cuma anggota tim orang masih bertujuh sisa saja di bisa belakang. tembus ke Saya sini. Ini kan belum melanjutkan puncak tertinggi ya. duluan ke bawah Sebelum karena saya ekspedisi menghemat tenaga pertama. saya. Masih sana saya teman lihat sendiri, sana itu ada kawasan Mului. Di ujung sana masih terlihat hutan yang lebat. Mantap. Nah, inilah ada yang mengukirkan namanya di sebuah pohon ini yang pernah sampai di sini ya teman-teman. Karena yang sampai di sini bukan kita aja, sudah banyak sebelum kita. Ya, kita abaikan momen-momennya. Oke, kita lanjut lagi perjalanan menuju ke puncak. Ini Iya, ya di begini sini sudah kita pandangan- sudah pemandangannya ya, kayak pukul gitu. 3 sore ya teman-teman. Pukul 3 sore di tempat itu tadi. Sama seperti pendakian pertama, sampai di situ pukul 3 sore ya. Nah, untuk melanjutkan perjalanan ke atas kira-kira kita membutuhkan waktu kira-kira 1 jam ya. Nah, di sini kita tiba di patahan ini. Ini jalur untuk menuju ke puncak Gunung Lumut yang tersulit ya teman-teman. Karena di sini kita tidak menyediakan tali. Karena untuk pendakian kemarin saya sudah membawa tali tapi lupa untuk menaruh di sini ya teman. Karena posisi ini sangat sulit sekali, ini patahan. Jadi cukup terjal. Ini untuk pendakian pertama dan kedua posisinya sama seperti ini ya teman. Tidak jauh beda, namun di pendakian pertama masih banyak ada pohon-pohonnya. Dan pendakian kedua ini sudah nggak ada pohon-pohonnya karena kemarin kita potong ya untuk pohon-pohon kecilnya dan tempat berpegangan, sisa akar-akarnya saja ya teman-teman. Nah ini untuk jalur ini cukup sulit ya, jadinya usahakan jika ada pendakian berikutnya membawa tali untuk datang ke sini ya teman-teman. Untuk jalur yang ini artinya kita di sini kita cuma merayap lewat akar-akar pohon. Oke, kita sudah sampai di puncak bawah ya, dekat ke puncak sangat atasnya, sudah sampai puncak tertingginya. Jadinya kita istirahat dulu. Nah, kita menemukan ini adalah bulu burung ya, kita tidak tahu jenis burung merak atau apa, atau jenis enggang, kita tidak tahu. Oke, kita lanjut lagi. Ini kita akan menuju ke puncak. Sudah titik ini sekitar tidak terlalu jauh sudah untuk sampai ke puncak. Nah ini jaga teman-teman, hati-hati. Nah di sela-sela lumut ada cacing gunung. Cacing gunung ini cacing yang besar ya teman-teman. Di pulau-pulau Jawa dapat teman lihat jenis cacingnya memang besar. Itu cacing. Oke, nah kita sampai di puncaknya ya teman-teman. Nah seperti ini kita di puncaknya. Jadi kita susah melihat karena vegetasinya cukup bagus.
Ini belum puncak paling tertinggi, ini daerah puncak kedua yang datar. Oke, nah ini dia teman-teman, ada datar-datar sedikit. Ini jika ingin menginap atau mengamping ini pas di sini ya teman-teman, untuk pos camping untuk di puncak ya, tidak terkena angin. Mungkin suatu saat nanti saya bisa bercamping di puncak gunungnya ini ya teman-teman. Mudah-mudahan ini cita-cita saya kemarin untuk ekspedisi kedua ini adalah bagaimana rasanya camping di puncak Gunung Lumut. Namun tidak tercapai cita-cita saya, cuma bisa sampai di Bawon Batu. Oke, memang jarak tempuhnya cukup jauh. Mudah-mudahan nanti ada suatu saat ada jalannya sampai motor, jadinya untuk waktu pendakian kira-kira 2 hari sampai 3 hari aja sudah cukup. Nah ini kita membutuhkan sudah sampai 5 hari ya teman-teman, untuk sampai ke puncak ini aja sudah 4 hari, belum penurunan lagi. Oke, nah ini teman-teman, ini sudah puncak tertinggi ya teman-teman, puncak tertinggi dari Gunung Lumut. Kita akan memasangkan plakat-plakat dan spanduk-spanduk atau banner ya teman-teman. Nah ini Inilah wajahnya. Kita sampai di puncak Gunung Lumut 1239. Sukses ekspedisi. Sukses, sukses 100%. Sukses. Oke, kita sudah sampai dan kita ekspedisi buktikan kali bahwa ini kita telah berhasil sampai ya. di puncak Gunung Lumut Dengan jumlah dengan anggota 7 ketinggian orang tembus ke 1239 sampai puncak. meter dari Ini permukaan kita laut bikin ya teman-teman. Nah, ikoniknya ini dulu. kita membuat topi dari lumut ya. Ini Dari jika si Gunung sampai ke Lumut. puncak Lumut, ini Berhasil, adalah coy. ritual yang kita lakukan. Kalau setiap untuk ekspedisi saya, pertama dan kedua kita Sampai ke memang sini adalah menggunakan sistem yang ini, kedua kalinya. menggunakan topi, Lain membuat waktu topi yang ketiga dari kalinya tunggu lumut jalan ya, bagus. teman. Ini biasa kita lakukan memang. Tunggu. Mungkin Tunggu. ekspedisi Wahyu dan berikutnya. Raja kapan sampai ke sini? Oke. Oke. Ayo kawan-kawan, untuk keberhasilan ini apa pesan-pesannya ini ketua regu ini? Hari ini ekspedisi Gunung Lumut tanggal 23 sampai 27 sukses. Perjalanannya sangat jauh. Menempuh berapa jarak? Oh iya. 150 kilo. Ya. Akhirnya sampai. Kapan? Jalan bareng ke sini, Bay. Kau rasakan. Rasakan minum air kubangan. Enak, nikmat. Kapan jalan bareng? Nanti kalau ada yang kesini lagi kan bisa di ini. Udi yang masang. Yang penting kita sudah misinya sampai ini. Ini kan misinya ini aja misinya. Misi kedua pulang sampai rumah. Silang. Kan orang pasti copot-copot nanti kalau ada yang nyampe sini. Iya, seperti itu. Tapi rasanya wah susah orang nyampe sini. Kalau 1-2 bulan. Saya kayak berapa gunung yang paling ini kayak. Makanya lihat keadaan bekas kita tadi aja. Takut Bang Dar. Bang bilang apa? Lapar kah? Ini enggak lapar lagi kan? Lapar udah. Ini bukan dilihat dari menunya, tapi dilihat dari kebersamaannya. Oke, mantap. Gosong ini berapa aja? Siap-siap. Mudah-mudahan dengan keadaan selamat dan sehat. Amin. Sama ini mungkin buat adik-adik yang bertiga ini dijadikan pelajarannya bahwa hutan itu adalah bagian dari kita, ya.
masih ada beberapa sebenarnya masukan dari saya selama perjalanan buat adik-adik bertiga, terutama persiapan fisik ya, persiapan fisik, kemudian cara menapak menapak tebing itu masih kurang pas, cara menuruni, cara itu perlu banyak latihan dan belajar. Mungkin nanti sama Bang Black bisa nanti kita lebih baik. Terima kasih udah ngantar kita. Ayo Bang Black, pimpin doa. Sebelum kita pulang sampai ke kampung, mari kita berdoa untuk agama dan kabupaten masing-masing. Berdoa di persiapan. Kedua ini dan kita akan bertolak pulang ke kampung, ke desa Pinang Jatus. Kita lihat sampainya jam berapa nanti. Kita lihat perjalanannya memang cukup sulit dan cukup ekstrim ya, untuk menumpuki jalurnya ya seperti ini. Tidak jalan ada akses lain selain ini. Siap. Alhamdulillah. Sudah sampai juga akhirnya. Ternyata pulang-pulang kampung ada kayunya kebah. Wih, dangkal sudah. Iya. Iya, gasung dangkal kena itu. Mantap. Lapar nasi putih digentak. Sama garam.